Perlu diketahui, pertemuan yang lalu, orang tua bila punya anak umur 7 tahun, janjinya mengerti, tamyiz, wajib menyuruh anaknya sholat sampai 10 tahun. Bila kemudian anaknya udah umur 10 tahun, bukan sekedar menyuruh, kalau tidak patuh menyentil. Nyentil ya, kupingnya nih, jewer. Itu wajib orang tua untuk menyuruh, kalau enggak mau disebutnya memukul. Cuman konotasinya jelek didengarnya, jadi menyentil gitu. Walaupun nyentil tuh mukul juga, cuman beda cara aja. Itu kewajiban orang tua. Cuman pertanyaannya, ini kajian malam hari ini, bagaimana kalau guru sama muridnya, boleh enggak dia mukul? Bagaimana kalau suami kepada istrinya ketika enggak sholat, boleh enggak dia mukul? Begitu, jewer gitu, jewer begitu. Nah, inilah kajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa lil muallimi aydan al-amru lad-darbu illa biiznil wali. Dan seyogianya bagi muallim, guru, aidan pula al-amru oleh menyuruh muridnya untuk mengerjakan salat ketika umur 7 tahun. Lad-darbu, tidak memukul, illa biiznil wali, kecuali boleh memukul dengan seizin walinya. Wa misluhu zawju, dan seperti muallim, az-zawju yaitu suami, fi zaujatihi, pada istrinya. Falahul amru, maka bagi suami yaitu merentah, lad-darbu, tidak memukul, illa biiznil wali, kecuali dengan izin walinya. Wassiwaku kassolati fil amri wad-darbi, adapun bersiwak yaitu seperti salat pada masalah merentah, wad-darbi, dan memukul. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadati, adapun hikmah yang demikian itu memukul, yaitu melatih 'alal ibadati, atas ibadah, liya'tadaha, agar ia membiasakan akan ibadah, falayatrukuha insyaallahu ta'ala, maka tidak akan meninggalkan ia akan ibadah insyaallahu ta'ala. Wa'lam
annahu yajibu 'alal aba'i wal ummahati 'ala sabili fardil kifayati ta'limu auladihim at-taharata was-salata was-sa'ira syara'i. Ketahuilah olehmu yaitu bahwasanya yaitu wajib atas orang tua bapa dan ibu atas jalan fardu kifayah, wajib oleh mengajarkan anak-anak mereka akan bersuci, solat dan seluruh syariat Islam. Wa mu'natu ta'limihim fi amwalihim, adapun biaya pendidikan mereka anak-anak yaitu pada hartanya anak. In kana lahu malun, jika ada bagi anak yaitu harta. Fa illam yakun, maka jika tidak ada harta, fa fi mali abaihim, maka yaitu pada harta ayah mereka. Fa illam yakun, maka jika tidak ada harta, fa fi amwali ummahatihim, maka pada harta ibu mereka. Fa illam yakun fa fi baitil mal, maka jika tidak ada maka pada kas negara. Fa illam yakun fa ala aghniya'il muslimin, maka jika tidak ada maka atas orang-orang kaya daripada kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita bersama bahwa Islam ini adalah dinur rahmah. Islam ini adalah agama yang membawa kasih sayang. Nabi sendiri diutus oleh Allah membawa rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan yang paling pantas dari manusia untuk disayangi adalah anak-anak. Anak-anak. Demikian pula mengapa anak-anak? Karena mereka tidak mampu untuk mengurusi dirinya. Dia butuh orang yang membantu mengurusi mereka. Demikian pula Islam ini adalah dinu ilmin, agama ilmu, sehingga segala media yang menghantarkan umatnya menuju ke berpengetahuan selalu diajarkan oleh Islam, termasuk pada masalah anak-anak. Kajian kita masih berbicara tentang kewajiban orang tua kepada anaknya. Perlu diketahui, pertemuan yang lalu, orang tua bila punya anak umur 7 tahun, janjinya mengerti, tamyiz, wajib menyuruh anaknya sholat sampai 10 tahun. Bila kemudian anaknya udah umur 10 tahun, bukan sekedar menyuruh, kalau tidak patuh menyentil. Nyentil ya, kupingnya nih, jewer. Itu wajib orang tua untuk menyuruh, kalau enggak mau disebutnya memukul. Cuman konotasinya jelek didengarnya, jadi menyentil gitu. Walaupun nyentil tuh mukul juga, cuman beda cara aja. Itu kewajiban orang tua. Cuman pertanyaannya, ini kajian malam hari ini, bagaimana kalau guru sama muridnya, boleh enggak dia mukul?
bagaimana kalau suami kepada istrinya ketika enggak sholat, boleh enggak dia mukul? Begitu, jewer gitu, jewer begitu. Nah, inilah kajian kita malam hari ini. Perlu difahami secara umum, saudara, bahwa wewenang itu di dalam mendidik manusia secara umum ada 4 macam wewenang. Kewenangan, kebijakan, kekuasaan. Amma Islam dibagi menjadi 4 kekuasaan di dalam pendidikan pada yang di wilayahi, yang diempu pada rakyatnya. Yang pertama namanya wilayatul ammah, wewenang umum. Kalau ngomong wilayatul ammah, dari mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota, siapa lagi, camat, lurah, sampai terendahnya apa tuh ya, RT. Itu diberikan oleh agama tugas untuk mendidik orang yang melanggar hal yang dilarang oleh agama. Diatur kalau ada orang nggak sholat gitu, RT itu tugasnya untuk ngajakin orang sholat. Masalahnya RT-nya nggak sholat, repot juga ini kalau itu jadi masalah. Gimana saudara Wawan? Enggak lah, jangan nuduh begitu sama RT, sian juga RT. Itu nyuruh dia, itu kewajiban, namanya wilayatul ammah, kewajiban. Yang nyuruh warga-warganya sholat ya RT, begitu. Jangan sekedar narikin iuran doang, kan suka dimintain iuran ya. Nah iya, jangan iuran doang, dia juga nyuruh sholat. Itu begitu, itu begitu. Kalau nggak mau boleh dia memberi pelajaran, enggak dikasih sembako. Kalau ada bagi sembako, lu enggak salat, boleh bagi RT terus sampai atas. Itu begitu, namanya wilayatul ammah. Kedua, wilayatul khassah, kepemimpinan yang lebih spesifik. Ini urusannya ayah bunda. Itu yang tadi materi kita yang lalu. Orang tua, bapak atau ibu, bila anaknya umur 7 tahun, diwajibkan oleh agama ngedidik, ngajarin wudhu, ngajarin pakai sarung, ngajarin sholat, nyuruh tong sholat, tapi sesudah diajar dulu. Itu kewajiban orang tua. Enggak boleh ngempanin lahirnya doang, ngegedein badan doang, yang badan bakal jadi cacing di kuburnya. Ini ruhaninya kewajiban orang tua untuk begitu. Sampai umur berapa nyuruh doang, kalau nggak mau ngambek ya nggak usah. Wong nyuruh doang, nggak dihukum, nggak ngancem boleh, nggak dikasih jajan. Itu 7 sampai menjelang 10 gitu. Kalau udah 10 tahun, kalau nggak mau wajib sentil kupingnya, sentil. Itu agama yang nyuruh begitu. Jangan ditonjok mukanya gitu. Namanya dorban ghairu mubarrih, dorban ghaira mubarrih,
dengan pukulan yang tidak melukai gitu. Karena ini bukan mau nyeksa tujuannya, mau mendidik. Karena dari mulai yang halus, nasihat yang pelan, ampe nada yang rada kenceng, enggak nurut juga, pada akhirnya sentil biar nurut. Lo jangan ampe baba amanyak nih masuk neraka. Jadi yang ana sentil nih bukan nyentil lo, nyentil setan yang di lo. Ana enggak, anda nyentil setan, nempel setannya. Itu begitu. Ketiga guru kepada muridnya. Ini bagaimana guru kepada murid nih? Apa yang diatur oleh agama? Sebetulnya masing-masing ada hak, ada kewajiban. Guru yang benar itu guru yang memperlakukan anak didiknya kayak anaknya, kayak saudaranya. Ini guru yang baik, kayak anak kita, meskipun kita belum punya anak karena masih bujangan umpamanya. Itu kayak anak kita. Perlakukan anak murid kayak anak kita. Begitu. Sehingga kalau kita sudah ditanamkan niatnya begitu, maka kita tidak ada perhitungan. Sebagaimana kita ama anak enggak ada perhitungan. Guru yang menghitung hanya gaji bulanan, yang penting gua ngajar dari jam sekian sampai jam sekian, mata pelajarannya ini, yang penting gua udah ngajarin, bulan dapat gaji, mau paham mau kagak itu urusan dia, muridnya. Ini guru di mata agama, bukan guru, dia pekerja, bekerja. Tidak ada nilai di akhiratnya selain gaji yang dia dapat. Yang model kayak begitu, dia harus bagaimana cara dia memberi paham sama muridnya supaya muridnya ngerti. Itu kayak begitu. Dengan cara apa kek? Dari mulai peragaan dan seterusnya diatur guru sehingga dia maksimal dapat gaji bulanan, namanya bonus, namanya bonus. Entar ganjarannya di akhirat, maka disebut guru pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa disebut pahlawan? Karena memperlakukan orang kayak anak sendiri, kayak saudara sendiri. Itu begitu. Bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi dia menanamkan pendidikan, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan yang penting saya transfer, paham nggak paham terserah dia. Tapi kalau mendidik, kalau nggak paham caranya bagaimana, dia tidak mengejar buru-buru selesai materi, tapi yang penting ngerti. Dia harus mendidik. Nah, bagaimana kita sebagai guru? Apa yang ditugasi oleh agama? Guru harus ingat orang tua menitipkan kepada kita sebagai guru tujuannya untuk mendidik, ngajarin, bukan untuk memukul. Enggak nyuruh orang tua untuk ngegebugin anaknya lewat kita, enggak. Karena itu harus paham seorang guru bahwa orang tua yang menitipkan kepadanya untuk dididik, bukan untuk dihukum.
Beda antara mendidik dan menghukum. Kalau menghukum, nyentil dengan nafsu. Kalau mendidik, nyentil dengan hati penuh sayang, pengennya mau kagak, cuman mungkin jalannya mentok di sini. Begitu. Ini yang harus difahami. Sehingga ketiga, ini materi kita, walil muallimi aidon al amru. Guru ditugasi oleh agama menyuruh. Kalaulah kita, anak kita umur 7 tahun, nyuruh sholat, nyuruh. Guru, wakil orang tua. Orang tua sudah mengeluarkan biaya, diwakilkan nama kita guru, kita nyuruh. Umur 7 tahun tuh murid kita, berarti disuruh sholat, ama diajari wudhu segala macam. 10 tahun maka bukan nyuruh doang, tapi boleh nyentil enggak? Nah, materi kita ladorbu, tidak boleh kalau dia nyentil, illa biidnil wali, kecuali atas seizin orang tuanya. Kata orang tuanya, Pak Yai, kalau anak saya nanti bengal, disuruh enggak ini, saya izinin anak saya disentil aja, biar setannya kabur, biar jadi orang benar, tinggi derajatnya. Bila orang tua itu memberi izin, maka si guru boleh nyentil muridnya, boleh nyentil muridnya, boleh. Namun ada beberapa catatan. Kebolehan untuk nyentil ini yang diizinkan oleh orang tua ada beberapa catatan. Yang pertama, di sini dikata oleh Syekh Nawawi, ladorbu, tidak diperbolehkan memukul, illa biidnil wali, kecuali dengan seizin wali, yakni orang tuanya. Kalau masih orang tua, kalau enggak siapa yang diamanati, pamannya, wali makanya bahasanya, umumnya orang tua. Ketika orang tua itu sudah memberi izin kepada guru untuk nyentil anaknya bila melanggar, bila dia tidak ibadah, maka diatur oleh agama dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, menyentilnya niatannya mendidik, sehingga berapa kali sentilnya melihat kondisi anak. Kalau cukup sekali, paling banyaknya ya 10, dilihat orangnya dan juga dilihat fisiknya, begitu, fisiknya kan begitu, dan dilihat situasi apa, begitu. Jadi sehingga si guru itu harus tahu mana yang aman untuk disentil dari anak nih. Ibarat disabet pakai lidi tangannya, itu enggak apa-apa, cuman merah doang, begitu. Atau disentil kupingnya, enggak apa-apa itu, yang kayak begitu tuh, begitu. Jangan melukai dengan tangan. Bagaimana dengan tongkat, rotan yang gede gebukin, nggak boleh begitu. Tangan aja, tangan. Orang dulu pakai penggaris, begitu. Kenapa Pak Haji Pendi? Oh pernah juga, iya betul, bagus. Jadi bener kayak begini, depan ngaji akhirnya, begitu. Tangannya sabetin. Nggak bisa, nggak mau ibadah, nggak apa-apa, asal orang tuanya ngizinin. Catatannya itu, sehingga bakal ada kesepakatan, perjanjian mondokin, perjanjian naruh di sekolah, biasanya kan ada begitu tuh. Nah itu ada ketentuan itu, diatur gitu.
Agama tidak mengatur teknis. Begitu. Jadi sentil begitu. Tidak boleh lebih dari 3 kali ya. Kupingnya kayak gebuk 3 begitu. Dalam keterangan agama mentok 10 udah terakhir. Tapi tentu dilihat orangnya, jangan disamaratakan semuanya 10 kali. Ya kagak lah, beda kesalahannya berapa, kan begitu, diatur tuh nanti. Begitu. Jadi yang kedua, pokoknya catatannya tentu izin wali. Kenapa catatan ini izin wali ini? Karena wali atau orang tua menyerahkan kepada guru bukan untuk digebuk, tapi untuk didik, sehingga tidak boleh seorang guru menyentil murid kecuali atas izin orang tua. Izin orang tua. Karena di dalam pendidikan Islam tidak dikenal menggebuk, tidak dikenal. Menggebuk ini ketika su'ul adab baru ada diatur untuk supaya mengerti adab. Yang ketiga, ketentuannya bila anak ini mengerti tentang ini nih, digebuk ini, disentil ini adalah hukuman. Kalau anak yang belum mengerti, barangkali kayak masuk TK segala macam, atau SD kelas 1 belum mengerti, maka tidak bisa. Yang udah mengerti, makanya agama tuh 10 tahun tuh sudah lumayan akalnya ngerti. Oh, ini saya dipukul karena saya salah. Begitu. Dia mengerti. Kalau dipukul ini saya enggak disuruh sholat, enggak mau. Saya dipukul. Dia mengerti. Kalau yang enggak mengerti, kasih tahu dulu bahwa ini ada aturan kayak begini. Enggak boleh langsung main pukul. Begitu. Harusnya dia mengerti. Begitu, mengerti. Berikutnya ketentuannya, memukul ini landasannya adalah pendidikan, bukan penyiksaan. Sehingga orang akan bisa membedakan seorang guru mana memukul mendidik, mana memukul kekerasan. Ini bukan kekerasan, begitu, pendidikan, begitu. Terakhir, tidak boleh dengan dipukul itu menimbulkan hal negatif yang lebih besar. Akhirnya anaknya jadi mogok belajar, karena ada mental orang berbeda-beda. Bila bakal model orang kayak begitu akan mogok belajar, maka bila kita sentil ini mengakibatkan berhenti, ini enggak. Jangan cara itu caranya. Apa kayak caranya? Diputar-putar. Ini aturan. Jadi tidak serta-merta Islam mengizinkan seorang guru untuk memukul muridnya. Yang paling utamanya atas seizinnya dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan. Ini diatur. Mungkin istitrat tidak ada di kitab, tapi materi ini nyambung. Kenapa anak ini bengal? Ini banyak faktor. Anak didik itu kenapa bengal? Satu, ini yang utama, biasanya bensinnya enggak beres. Itu yang utama. Bensinnya, apa tuh bensin? Oh, makanannya ya. Ini bengal, makanannya enggak rapih orang tuanya. Yang penting ngasih makan, mau hasil apaan? Nyolong, iya nyolong, nerompet, nyuling, nyopet, maling,
Nah, ini akan membuat karakter anak bengal. Maka yang pertama makanan. Ini malas, nggak dengar, itu yang utama. Kedua, karena dia berada pada lingkungan yang tidak mencintai pendidikan. Orang tuanya nggak sholat, ibunya nggak sholat, maka anak ini karakternya biasa aja nggak sholat. Maka masuk di kita ini pelan-pelan, karena dia berangkat daripada lingkungan yang tidak sehat, tidak menunjang, dia tidak mengerti. Yang dipikirin makan, udah makan belum? Enggak dipikirin, udah sholat belum? Enggak. Ini namanya orang tua yang jahat. Yang ditanya makan mulu sama anak. Yang ditanya orang tua yang tidak open sama anak. Yang penting berangkat dari rumah ke sekolah, enggak lihat di sekolahnya ngapain, dia enggak tahu. Kurang interaksi dia sama guru, kurang interaksi, enggak nanya sama wali kelasnya. Begitu. Ini kasihan. Ini diantara penyebab malas. Ada kalanya boring, penyebabnya kurang hiburan. Terlalu di sekolah padat, di rumah juga padat, sehingga muncul kejenuhan. Ini penyebab malas. Maka guru harus tahu itu. Kenapa ini? Kenapa ini? Begitu. Ini harus tahu agar supaya anak yang malas ini diobatin. Pada dasarnya manusia itu diberi akal untuk mengerti. Pada dasarnya. Maka kurikulum itu harus jelas. Jangan gonta-ganti. Kalau Islam kurikulumnya jelas, enggak berubah-berubah kurikulumnya. Jadi terstruktur. Maka kenapa para sahabat itu cerdas? Karena kurikulumnya jelas. Islam itu mendidiknya jelas, kurikulumnya. Begitu kurikulumnya. Ibarat kita guru, anak-anak pagi, selamat datang anak-anak, bagaimana ke caranya dia untuk mengakrabkan. Begitu gurunya, kepala sekolahnya baris datang, begitu, enggak masa bodoh. Gimana gurunya mau selamat pagi, gurunya aja datangnya telat lagi. Begitu. Ini menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Sebetulnya masih banyak. Kalau ngomongin pendidikan, biar Ustaz Agus saja, jangan kita yang ngomong. Begitu. Ini bagian pendidikan itu sedali datuh. Nah, ini. Tapi karena ini lagi ngomongin fikihnya kemari nih, jadi saya istitrat aja. Masih banyak sebetulnya metode pendidikan ini dalam Islam ini ditata dan diatur. Jadi anak bengal itu banyak faktor. Kita harus banyak bicara dengan orang tuanya. Karena keberhasilan pendidikan 3 pilar. Anak ini gampang, yang penting orang tuanya harus mengerti ada kendala apa. Begitu. Dan guru tidak boleh membedakan antara murid kaya, murid miskin, murid gemuk, murid kurus. Murid ini harus sama di mata dia. Salah tetap hukum. Biar dia anak pejabat, ya anak pejabat enggak bisa. Salah dihukum. Begitu. Anak pejabat ngata-ngatain pejabat dihukum, malah anak pejabat jadi pejabat lagi, apalagi aku dihukum juga. Begitu. Kalau memang kayak begitu, itu aturannya emang begitu. Bagaimana yang ketiga, keempat, suami. Kata Syekh Nawawi, wa misluhu zawju, demikian pula suami. Suami wajib nyuruh istrinya untuk sholat, ingetin udah sholat belum. Begitu. Itu wajib. Kalau pengen kagak begitu, carilah perempuan yang solehah. Carilah. Dan agama secara umum tidak menyuruh kita. Ini yang salahnya orang melangkah hidup. Agama ini kita tidak ditekan oleh agama untuk cari istri yang solehah, enggak. Kita tidak ditekan oleh agama untuk cari istri yang solehah, enggak.
Kenapa enggak? Karena yang ditekan sama agama, kita suruh menjadi laki-laki soleh supaya pantas diterima oleh wanita soleha. Kita sering pengen berupaya pengen dapetin perempuan soleha. Bagaimana tidak, wong dia aja disuruh oleh agamanya tuh perempuan soleha tuh. Agamanya nyuruh lu cari laki-laki yang soleh, begitu. Maka bagaimana kita pengen dapetin perempuan yang soleha bila kemudian kitanya tidak soleh? Alhamdulillah saya dari kecil namanya soleh. Itu nama ini karakter, bukan nama. Maka karena pendidikan itu dari sebelum lahir, nisaukum harsun lakum, istrimu itu sawah bagimu. Perempuan itu diibaratkan oleh agama sawah, dan kita yang membajaknya. Artinya biar benih itu bagus, bila ladang ini tandus, berat untuk menghasilkan hasil yang memuaskan. Maka carilah istri yang soleha. Kalau kita dapat, bersyukur. Ini yang disebut ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia ini perhiasan, motor perhiasan, mobil perhiasan, apa aja, termasuk perempuan. Ya, perempuan ini perhiasan dunia. Namun sebaik-baiknya perhiasan istri yang soleha. Begitu juga seburuk-buruknya perhiasan istri yang tidak soleha. Kalau istri yang soleha, melihat aja menyenangkan nama suami, suaminya enak, maka rumah bahasa agamanya disebut maskan, tempat ketenangan. Itu lakinya tinggalnya di masjid, pagi di masjid, siang di masjid, sore di masjid, sampai malam nginep di masjid. Ngapain? Di rumah diomelin mulu sama bini. Jadi saya cari ketenangan, jadi masjid, jadi maskan, tempat rumah ketenangannya. Enggak, rumah itu tempat ketenangan. Istri saleha itu menyenangkan. Kalau suaminya banyak duit, dia jadi rem. Kalau suaminya dikit duit, dia jadi gas, memotivasi. Itu enak, istri yang kaya begitu, enak begitu. Kalau suaminya pulang nggak dapat duit kerja, sabar bang, moga besok rezeki banyak. Sabar, yang penting abang pulang selamat. Neng girang, lihat wajah abang aja udah bahagia banget. Abang pergi pulang, ini begini, abang mau apa? Mandi air hangat. Begitu. Istrinya kayak begitu enggak? Saya curiga menyengirnya ini Ustaz. Begitu, kayak begitu. Tuh istri saleh. Tuh kayak begitu. Menyenangkan. Kalau lakinya dapat duit banyak, alhamdulillah hari ini hasil dagang sekian. Bang, hati-hati, barangkali hari ini dikasih untung banyak oleh Allah, karena Allah besok lusa ngasih untung banyak orang lain, karena hambanya bukan kita doang. Jadi duit ini harus disimpan bang, buat nanti-nanti jaga-jaga. Tuh begitu. Ini istri soleha, kayak begitu. Ada istri ghairus soleh, tidak soleha. Ini yang disebut syarru mata'id dunya al-mar'atu ghairus soleha. Seburuk-buruknya perhiasan dunia adalah istri yang tidak soleha. Lakinya pulang, mukanya kusut. Kenapa lu kusut bang? Hari ini gojek nggak dapat. Emang dasar lu mau geblek? Emang kagak bisa bang, bego banget usaha. Emang lu memang begitu jadi orang gitu. Emang gua gedek banget sama lu dah. Emang lu kagak bisa banget nyenengin bini nggak kayak orang-orang begitu. Tapi saya yakin bukan istrinya bapak-bapak ini, bukan begitu. Ini sih kalau dari wajahnya istrinya solehah semua ini. Istrinya itu begitu. Itu kayak begitu.
Ketika suaminya pulang bawa duit banyak dari dia usahanya, dia bilang, "Bang, kita besok ke mall." Udah ke mall aja, utang agak diingat tuh yang kemarin ke warung tuh. Udah yang penting kebutuhannya. Ini perempuan yang nggak soleha, nggak mikirin pendidikan anaknya bagaimana. Adalah investasi terbesar adalah anak pada pendidikan. Ini kagak dipikirin. Begitu. Yang kayak begini namanya istri itu ada dua. Ada istri golongannya muhsinin. Muhsinin itu apa? Nyenengin sama laki. Ada istri golongannya musingin, gitu. Apaan? Iya, bikin pegel tuh sama laki. Ada yang kayak begitu, tapi bukan ibu-ibu ini. Ini sih soleha, semua ibu yang ngaji ini. Dari wajahnya udah kelihatan. Itu begitu. Ini enggak. Dia enggak ngomel sama lakinya, enggak. Begitu, enggak. Itu begitu. Maka suami wajib nyuruh istrinya sholat. Makanya kenapa agama menekan kita istrinya soleha. Biar apa? Enggak ngurusin begini nih, enggak ngurusin nyuruh sholat, enggak. Kenapa? Karena dia udah sholat. Begitu. Enggak nyuruh dia. Mukul boleh enggak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ketika dia enggak sholat, sentil boleh enggak? La darbu illa biidnil wali. Mukul enggak boleh kecuali seizin abahnya. Tong sama kita mantunya, kalau anak baba nih enggak ibadah, lu sentil boleh. Begitu. Maka karena babahnya begitu. Emang ada baba kayak begitu? Ada baba yang mengerti agama. Kalau baba nggak ngerti agama, lo kasih makan nggak? Makan mulu yang dipikirin. Makan, agamanya agak dipikirin. Agama dulu. Allah itu atur mana keinginan, mana kebutuhan, mana kemampuan. Ini hidup. Rumah tangga kalau nggak mengerti begitu stres. Mana keinginan, yang namanya manusia keinginannya sabrak. Pengen punya mobil, pengen punya motor, punya ini, punya kontrakan, pengen punya tanah, pengen apa aja. Doa kebutuhan, mana kebutuhan? Dari kebutuhan dilihat, kebutuhan banyak, kita harus tahu dasarnya. Kemampuan nggak banyak, prioritaskan mana itu yang harus masuk sekalian prioritas, supaya dia hidup tenang. Hidup nih belum butuh dia paksa, kemampuan dikit menuruti keinginan, stres. Ada orang belum mampu dia untuk memiliki kendaraan, beli kendaraan, stres akhirnya meninggalkan banyak kewajiban. Belum waktunya punya motor, maksain beli motor, stres akhirnya. Gojek mana payah lagi, kudu demo ini, begitu payah, ribet jadi urusan. Kenapa? Karena dia tidak mengerti mana keinginan, mana kebutuhan, mana kemampuan. Dia harus paham. Tanpa itu stres rumah tangga kalau nggak ngerti kayak begitu. Maka agama mengatur. Suami nyuruh istrinya sholat. Begitu. Nyuruh. Kata si ibu-ibu, justru bukan begitu pak. Laki saya ini yang nggak sholat ini. Bagaimana ini? Ingetin. Bang, sholat dah bang. Sholat, nanti habis sholat saya masakin menu baru yang enak. Apa ke caranya? Ya Allah, udah tua kayak begitu, dirayu aja. Bagaimana ke caranya? Yang penting dia mau untuk sholat. Ini penting. Karena rumah tangga kalau tidak dibangun di atas ketakwaan, rapuh bangunannya, ribet. Harus ada di atas ketakwaan. Rumah yang harus dibangun. Jadi suami tidak boleh memukul istrinya kecuali atas izin orang tuanya, begitu. Kalau nggak sholat, lo boleh sentil. Yang kayak begitu, boleh sentil. Kayak begitu. Ini adalah hal yang paling penting. Paling penting. Wa hikmatu dzalika, apa hikmahnya Islam mengajarkan untuk menyentil kepada orang tua, menyuruh terus. Hikmahnya tamrin, melatih anak untuk gemar ibadah, sehingga ibadah menjadi kebutuhan kayak makannya dia. Dulu kecil dicekokin suruh makan, gak mau, dipaksa.
supaya mau, nanti udah mengerti. Kalau lapar dia makan, kalau lapar dia makan, udah ngerti. Ini terbiasa. Maka supaya anak terbiasa beribadah, kalau sudah dari kecil terbiasa ibadah, entar tumbuh baligh, yang materi kita yang sesungguhnya baligh, nanti sholat enggak bakal ditinggalkan, puasa enggak bakal ditinggalkan, karena mengerti ini adalah tugas saya sebagai muslim kepada Allah. Kenapa anak udah balik meninggalkan sholat? Bisa jadi penyebabnya orang tuanya dulunya lengah waktu umur 7 tahun, waktu umur 10 tahun. Bila itu yang terjadi, yang pertama dan utama, kita tobat sama Allah. Ya Rob, ampuni saya, ternyata saya bukan orang tua di mata agama. Saya tidak open sama agama anak saya masa bodoh. Kalau kita nggak mampu mendidik diri, merasa kurang, pondokin anak. Pondokin. Apa tuh mondokin? Menitipkan anak kepada orang yang mengerti cara ngurus anak. Itu pondokin. Itu begitu. Biar teratur kehidupannya. Ini adalah yang paling penting. Seringkali kita pengen anak kita soleh, tapi prosedur yang ditempuh oleh kita salah. Dan ini yang menjadi bumerang buat kita orang tua. Oleh karena itu, kita ada tugas dari agama, bagaimana kita orang tua. Ala kulli hal, untuk perintah, 1 adalah penguasa, 2 adalah orang tua, 3 guru, 4 suami. Inilah diberikan tugas-tugas oleh agama. Maka pada suami ada namanya nafkah batin. Apa itu nafkah batin? Bukan bukan. Nafkah batin itu ngajarin agama. Ajarin, ini pulang ngaji kayak gini bapak-bapak nih, ajarin bininya, ma begini, tadi habis ngaji, nih hukumnya begini-begini. Begitu. Kalau kita nggak bisa gitu, nyuruh bini kita datang ke majelis untuk ngaji. Itulah tugas-tugas dari agama. Ala kulli hal. Lalu timbul pertanyaan, ini ngajarin ini kalau sama orang lain dititipin, biayanya siapa yang membiayai? Maka kalau anak itu punya harta, di kita jarang. Biasanya anak punya harta karena pamannya ngasih. Kalau lu punya anaknya laki, gua kasih 1 miliar, kasih dapat baru brojol udah 1 miliar, punya duit. Kalau dia punya duit, maka daripada hartanya dia. Kalau nggak punya, harta bapaknya. Ibu membantu, kewajibannya di bapak. Walaupun ibunya kerja enggak, beda. Kalau bapak ngasih sama anak bayar pendidikan, kewajiban. Kalau ibu ngasih bayar pendidikan buat anaknya, kebaikan. Itu beda. Karena kewajibannya sama bapaknya. Bapaknya orang gablek, baru turun. Yang tadinya kebaikan menjadi kewajiban. Bapak ibunya nggak punya, bagaimana nih yang nggak punya? Pendidikan harus jalan. Kewajiban negara untuk bantu pendidikan semurah mungkin. Jangan sampai pendidikan sebagai bahan bisnis. Jangan. Pendidikan tidak boleh menjadi bisnis. Kalau sudah bisnis, untung rugi. Tapi pendidikan adalah benar-benar investasi negara buat masyarakatnya. Itu begitu. Karena enggak bakalan bagus apa aja kalau bukan orangnya yang bagus. Maka bangunlah jiwanya dulu. Jiwanya tuh maksudnya orangnya. Baru bangunlah badannya, baru jalanan, gedung, segala macam. Gampang gedung mah, gampang. Yang penting orangnya dulu. Jangan pindah masalah doang. Tadinya masalah di daerah A, dipindahin, ganti masalah doang di tempat B, tapi yang ngerjain sama baik. Ini sama bakal jadi puyeng adanya. Maka oleh karena itu yang harus dibangun orangnya. Maka pendidikan adalah investasi terbesar bagi negara. Maka harus hemat mungkin. Bagaimana negara harus mengayomi semuanya. Yang tadinya sekolah negeri, enggak ada negeri, orang semuanya rakyatnya. Mau negeri kayak mau swasta kayak, kalau mau gratis gratis semuanya. Kalau enggak kurangin bagaimana? Itu begitu. Itu namanya kenapa? Karena yang swasta juga rakyatnya juga, yang negeri rakyatnya juga.
Karena itu yang nggak mampu bagaimana diatur. Oh, swasta ini narik, kalau begitu bantuannya sepersekian, prinsip keadilan itu diatur. Dan itu seperti itu harus sehemat mungkin, karena kita mencari anak-anak supaya pada pinter, begitu. Jangan sampai orang-orang anak negerinya belajarnya ke luar negeri. Kenapa? Cari murah, berarti negerinya tidak bisa untuk berbuat baik kepada masyarakatnya, dan ini kurang bagus di dalam dunia pendidikan. Begitu orang tua, begitu juga suami. Ini harus paham. Kita jadi laki suruh bini sholat, begitu, suruh bini sholat. Karena kalau bini ini nggak sholat, kalau secara umum kayak sapi, kayak kebo itu enggak sholat. Maka kalau bini enggak sholat malam, kita tidur, maka kita tidur ama, nah yang tidur ama kebo, iya kebo juga, begitu. Maka kita ingetin sholat dulu, sholat pelan, harus bagus. Tapi tentu karena bini ini ketemunya gede, kita nggak tahu karakter keluarganya, pelan-pelan beda dengan anak kita di dalam menerapkannya, dan ini diatur oleh agama. Ini sebetulnya yang diomongin ini materi baligh, supaya baligh nanti dia sudah kuat, sudah mengerti mana kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kewajiban kepada sesama gampang, Allah dulu, dan ini adalah yang paling pokok. Biayanya ama hartanya, kalau nggak punya abahnya, kalau abahnya nggak punya emaknya nggak punya negara, kalau negara nggak punya suruh iuran orang-orang kaya yang disebut semacam BPJS. Itu yang harus ditarik orang-orang yang mampu, yang kaya, untuk kemudian bantuin orang nggak punya untuk biaya rumah sakit, begitu. Jangan orang nggak punya yang ditekan, karena banyak kan yang nggak punya, yang kaya kurang ditekan. Jadi urutannya negara, baru yang kaya-kaya di negara. Mintain tuh oligarki itu biaya buat pendidikan, itu kayak begitu. Itu diantara aturan-aturan yang ada. Hebatnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ngajinya fikih bab tanda-tanda baligh, kemana-mana ini materi, begitu. Itulah luasnya dalam paparan kitab Safinatun Najah. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik, para jemaah, ada yang bertanya?